golongan adalah penyakit pembakaran paralitis atau kelenjar ludah. Nah, penyakit ini bisa menular. Yang kedua itu ada cacar variola. Cacar variola adalah cacar yang disebabkan oleh virus variola. Yang ketiga itu adalah campak. Campak adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, campak ini disebabkan oleh virus Mobili. Gejalanya adalah demam, bersin, dan ruam bercak coklat pada kulit. Yang terakhir, SARS, yaitu gangguan akut pada saluran pernapasan dan dapat menyebabkan kematian. Yang terakhir adalah flu burung. Flu burung atau avian influenza disebabkan oleh virus HPAIV. Pada awalnya hanya menyerang unggas, tapi sekarang bisa menular ke manusia. Nah, singkatan yang kedua ini merupakan tukang mangku licik yang mengatakan hehe. Tukang mangku licik terdiri dari kata tumor. Tumor adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal. Yang kedua dari kata kanker. Nah, kanker ini merupakan tumor ganas. Yang ketiga, penyakit karsinoma. Karsinoma merupakan kanker yang terjadi pada jaringan lunak. Dan yang keempat ada kutil. Kutil merupakan tumor jinak pada sel epitel kulit atau membran mukosa. Lalu terdapat kata poliomyelitis pada kata licik. Poliomyelitis merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat disebabkan oleh poliovirus. Lalu ada kata cikungunya. Cikungunya disebabkan oleh virus cikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan nyeri hebat pada persendian tangan dan kaki. Lalu ada kata hehe yang dari penyakit hepatitis. Hepatitis adalah penyakit gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Hepatitis dibagi menjadi hepatitis A yang disebabkan oleh virus HAV, hepatitis B yang disebabkan oleh virus HBV, hepatitis C yang disebabkan oleh virus HCV, hepatitis D yang disebabkan oleh virus HDV, dan hepatitis E yang disebabkan oleh virus HIV. Hepatitis dapat menular melalui cairan tubuh atau peralatan makan dan minum sang penderita. Lalu ada kata herpes. Herpes merupakan penyakit infeksi pada sel epitel virus yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, singkatan yang ketiga ini merupakan pazaid demam bola. Pazaid demam bola terdiri dari kata influenza dan parainfluenza. Yang pertama, parainfluenza merupakan influenza yang biasa terjadi pada bayi dan anak-anak. Nah, pengertian dari influenza sendiri adalah penyakit pernafasan yang terkadang merupakan wabah di beberapa bagian dunia. Lalu ada selanjutnya ada penyakit AIDS. Penyakit AIDS merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Lalu ada singkatan pazaid. Singkatan pazaid demam bola terdiri dari kata demam berdarah. Nah, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus yang disalurkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Lalu ada Ebola. Ebola merupakan penyakit pendarahan yang dapat menyebabkan kematian. Nah, Ebola ini ditularkan melalui babi yang terinfeksi. Ebola dapat menyerang sel darah putih makrofag, jaringan fibroblas, kemudian ke organ-organ tubuh sehingga penderita mengalami pendarahan dan bisa menyebabkan kematian. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Dapat disingkat dengan REMOT. Yaitu pertama, R. Rabies. Rabies adalah infeksi akut pada susunan saraf. Rabies disebabkan oleh virus rhabdovirus. Rabies itu berkembang di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Gejala anjing yang kena rabies itu tampak gelisah, suka menyendiri tempat gelap, ekor ditekuk di antara kaki belakang, mengeluarkan air yang berlebihan, dan ingin menggigit apapun di sekitarnya, termasuk benda ataupun orang. Oke, selanjutnya gejala rabies itu bisa ditularkan melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti kucing, kambing, domba, anjing, dan sebagainya. Lalu gejala manusia yang terkena rabies adalah sakit kepala, mual, muntah,
sakit tenggorokan, demam, halusinasi, kaku pada otot. Lalu rabies bisa dicegah dengan vaksin. Lalu yang kedua adalah penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang sangat menular pada hewan ternak, sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Disebabkan oleh aptovirus. Penularan bisa lewat udara, kontak langsung, peralatan yang terkena virus, ataupun makanan. Lalu yang ketiga ada TTO atau NCD, Newcastle disease atau parrot fever. Penyakit yang terjadi parrot fever adalah penyakit yang terjadi pada unggas disebabkan oleh virus NCD, dapat menyebabkan kematian hewan ternak. TTO gejalanya adalah seperti diare, hewan merasa gelisah dan kepalanya tertekuk atau melingkar seperti gimana ya, melengkung. Jadi kehilangan keseimbangan. Oke. Lalu yang terakhir adalah tumor atau kutil. Tumor atau kutil itu tidak hanya bisa dialami oleh manusia namun juga oleh hewan seperti ayam dan sapi. Nah, virus pada ayam itu disebabkan oleh virus RSV dan untuk sapi disebabkan oleh bovine papilloma virus. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan dampak virus pada tumbuhan. Disingkat roti. Apa itu roti? Roti itu terdiri dari 3, yaitu tumro, mozaik, sama TLC. Nah, pertama ada tumro. Tumro itu berasal dari famili Colimofiridae, menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati dan keriput. Biasanya dia terjadi pada wearing coklat dan wearing hijau. Roti, ada O itu ada mozaik. Mozaik itu timbulnya bercak-bercak kuning pada daun. Dia itu banyak sering terjadi itu pada tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang melalui perantara serangga. Lebih hinggapin serangga itu dia. Terakhir ada tilch. Apa itu tilch? Tilch itu tomato yellow leaf curl. Itu virus yang menyebabkan daun tomat tuh dia tuh kayak kuning dan menggulung. Tuh pasti tomat itu. Jadi roti itu ada tumro, mozaik, dan tilch. Nah, selain merugikan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan, virus ternyata juga memiliki peran yang menguntungkan untuk manusia. Contohnya pengobatan secara biologis dengan melupakan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Yang kedua, pemberantasan segala serangga dan hama. Yang ketiga, untuk membuat perangkat elektronik. Nah, habis itu dalam teknologi rekayasa genetika digunakan terapi gen. Terus habis itu berfungsi juga untuk dalam pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus. Nah, itu dia tuh keuntungan virus yang menguntungkan untuk manusia. Terima kasih.